Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Febrian dari kelas 5D dengan NIM 226121122. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf oleh Bapak Ahmad Mahfudli MPD. Baik, langsung saja untuk soal yang nomor 1, yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Jadi jawabannya adalah untuk membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis benar dan layak dijadikan standarisasi akhlak itu bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan. Seperti contoh yang pertama, ada kesesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern, meskipun wahyu ini diturunkan 1400 tahun yang lalu atau jauh sebelum adanya teknologi canggih. Seperti ada contohnya, yaitu seperti yang pertama, teori Big Bang. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah SWT itu berfirman bahwa langit dan bumi itu pada mulanya bersatu, kemudian dipisahkan. Nah, jadi teori ini itu teori ini sejalan dengan teori ilmiah modern tentang asal-usul alam semesta, yaitu teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari satu ledakan besar yang mengembang dan memisahkan diri. Yang kedua, yaitu ada embriologi dalam Al-Quran. Nah, dalam Quran surat Al-Anbiya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah itu menjelaskan tahapan perkembangan janin di dalam rahim, mulai dari tetes mani, kemudian segumpal darah, hingga penciptaan tulang dan daging sehingga menjadi bentuk janin yang sempurna. Jadi penjelasan ini tuh baru dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern melalui penggunaan teknologi ultrasound yang dapat mengamati perkembangan janin dengan detail. Nah, jadi bukti-bukti ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memuat ilmu pengetahuan yang jauh melampaui zaman dan teknologi saat itu. Jadi mendukung keasliannya sebagai wahyu dari Allah SWT. Terus yang selanjutnya ada kualitas dan validitas hadis. Nah, hadis itu kan merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Sumber kedua setelah Al-Quran yang telah melalui proses yang sangat ketat dalam penyusunannya. Jadi ilmu hadis itu mengembangkan metode ilmiah yang sangat teliti untuk memverifikasi keaslian hadis, yaitu melalui sanad atau rantai perawi dan matan isi hadisnya. Nah, hadis ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari hadis sahih, hasan, hingga hadis dhaif. Nah, berdasarkan persetujuan parawi dan matan, misalnya nih, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu diakui sebagai kumpulan hadis yang paling otentik karena memenuhi standar validasi yang sangat tinggi. Kemudian ada konsistensi moral dan etika. Jadi Al-Quran dan hadis ini menawarkan prinsip-prinsip moral yang universal dan relevan sepanjang masa. Misalnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran yang selalu dibutuhkan dalam setiap masyarakat. Jadi standarisasi akhlak ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan relevan dalam membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Baik, jawaban dari soal nomor 2 yaitu 4 aliran utama yang menjelaskan terbentuknya akhlak. Yang aliran yang pertama yaitu ada aliran naturalisme.
Aliran naturalisme ini berpendapat bahwa akhlak itu berasal dari sifat dasar manusia sejak lahir. Contohnya, seorang anak lahir dengan kecenderungan untuk berbuat baik. Jadi, Islam mendukung gagasan ini melalui konsep fitrah, yang berarti manusia itu dilahirkan dengan potensi kebaikan. Jadi, misalnya ada dalam hadis yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini menyatakan bahwa akhlak itu terbentuk melalui pengalaman dan lingkungan sosial. Nah, Islam itu setuju dengan aliran ini karena lingkungan itu memang sangat mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda yang artinya seseorang itu tergantung agama teman persahabatannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian itu memperhatikan siapa yang menjadi teman persahabatannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya aliran yang ketiga yaitu aliran relativisme. Nah, aliran relativisme ini berpendapat bahwa akhlak itu bersifat relatif, bisa yang dapat berubah sesuai dengan budaya, tempat, dan waktu. Nah, Islam itu tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan ini. Karena di dalam Islam itu akhlak memiliki nilai-nilai yang universal atau yang tidak tergantung pada perubahan zaman maupun budaya, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan nilai kesabaran. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran teologi. Nah, aliran teologi ini menyatakan bahwa akhlak itu datang dari Tuhan dan diturunkan melalui wahyu. Nah, pandangan ini itu sepenuhnya jalan dengan Islam. Karena Islam yang meyakini bahwa sumber utama akhlak itu adalah wahyu Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi salah satu contohnya itu adalah contoh perintah untuk berlaku adil yang ada dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 90. Ya, surat An-Naml ayat 90. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban dari soal nomor 3 ini adalah meskipun Allah itu tidak membutuhkan ibadah makhluknya, tetapi manusia itu harus berakhlak kepada Allah sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Nah, jadi ada beberapa bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Misalnya perintah dalam menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjaga amanah, dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 itu Allah itu menyeru manusia untuk beribadah kepadanya karena dialah Allah yang menciptakan manusia atau makhluknya. Selanjutnya yang kedua yaitu bersyukur atas nikmatnya. Jadi Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat kamu. Nah, bersyukur itu merupakan cara manusia dalam menghormati Allah atas nikmat yang telah diberikan. Itu. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu dengan berhusnuzon atau berbaik sangka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 kita itu diajarkan untuk selalu berbaik sangka atau berhusnuzon kepada Allah, terutama dalam menghadapi setiap cobaan di dalam hidup kita. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu? Sebagaimana hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Nah, jawaban dari nomor 4 ini adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak adalah esensi kehidupan manusia. Jadi ilmu tanpa akhlak itu dapat menjadi senjata yang membahayakan, sedangkan akhlak tanpa ilmu itu tetap berlandaskan pada hati nurani. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dalam hal ini akhlak itu menjadi penyeimbang dan landasan dalam penggunaan ilmu. Jadi Islam itu menekankan betapa pentingnya ilmu. Namun akhlak yang baik itu juga merupakan petunjuk bagi manusia untuk memanfaatkan ilmu itu dengan bijaksana. Jadi ilmu itu harus dipadukan dengan akhlak supaya membawa berkah, membawa manfaat, bukan membawa kemudaratan atau kerusakan. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang maksum atau sempurna. Jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah solawat. Solawat itu merupakan bentuk cinta dan penghormatan umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manfaat solawat ini lebih ditujukan kepada orang yang mengucapkannya atau orang yang mengucapkan sholawat itu, karena yang pertama, karena sholawat itu bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, barang siapa yang bersolawat berbaring 1 kali, maka Allah akan bersolawat sampai 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, hal ini itu merupakan jadi sholawat itu merupakan bentuk rahmat dan keberkahan bagi umat yang bersolawat gitu. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan derajat. Jadi sholawat itu dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan derajat seseorang di sisinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghapus dosa dan menenangkan hati. Jadi sholawat itu bisa membawa ketenangan hati dan bisa menjadi sarana menghapus dosa kecil seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi dengan bersolawat umat Islam itu bisa menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah dan menghargai perjuangannya dalam menyampaikan risalah Islam. Baik, mungkin ini jawaban UTS dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.